Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Kembali lagi ketemu dengan podcast kami hari ini. Di samping saya ada Ustadz Nafik. Ya, ini luar biasa ya. Luar biasa ya. Kenapa saya pakai seperti ini? Karena ini kebetulan hari Jumat dan kebetulan ini saat ini masih bulan haji ya. Hari ini kita temanya tentang haji ya, temanya tentang haji. Nah, lalu Ustadz Nafik ini siapa? Ustadz Nafik ini kemarin saat saya umroh, beliau yang membimbing kami. Umrah Ramadan. Umrah Ramadan, Ustadz Nafik ini yang membimbing kami ya. Dari KPIH Amanatul Ummah ya. Itu. Ustadz Nafi ini luar biasa, juga penulis buku. Penulis buku apa Ustadz? Haji Umroh Cermin Kehidupan. Haji Umroh Cermin Kehidupan. Gitu, luar biasa ya. Jadi sudah tidak perlu diragukan lagi, kapasitas beliau luar biasa. Untuk itu hari ini kami undang ke sini untuk ngobrol santai seputar haji ya. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, kita biasanya selalu berbicara tentang sukses ya. Sukses itu memang banyak sekali yang harus tidak hanya berdiri sendiri, namun sukses di sini yaitu sukses hebat luar biasa, yaitu sukses yang menjadi satu kesatuan, yaitu sukses ekonominya sukses, sejahtera, keluarganya sukses, rumah tangganya baik, kesehatannya sukses, sosial masyarakatnya sukses, spiritualnya sukses, terus yang lain-lain semua juga harus sukses. Dan ini menjadi satu kesatuan sukses yang luar biasa. Itu yang harapan kami semua, semoga para audiens semua, viewer semua juga saya doakan dari sini semuanya sukses. Amin. Oke. Mohon izin Ustadz, akhir-akhir ini kan berbicara tentang haji ini semakin lama, semakin tahun, tidak semakin tahun, semakin hari gitu aja ya. Semakin hari itu kalau kita ini daftar haji ya, itu antrinya itu luar biasa panjangnya atau begitu sulitnya. Ini sebenarnya fenomenanya seperti apa? Ustadz, mungkin dilihat dari kacamata manapun lah, terserah. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Para audiens sekalian, bahwa akhir zaman ini haji begitu sulitnya. Memang kalau zaman nenek kita, mbah-mbah kita begitu daftar langsung berangkat. Ya. Itu karena pada saat ini sudah semakin banyak orang sadar akan pentingnya haji. Sehingga semakin banyak yang mendaftar, sementara itu kuotanya terbatas. Jika kuota normal itu sekitar 217.000 setiap tahun. Nah, tentu ini membuat jamaah harus rela antri. Karena itu sekarang ini sudah kira-kira daftar hari ini kira-kira sudah 32 tahun baru bisa berangkat. 32 tahun ya? 32 tahun. Karena itu saran saya kepada semuanya saja, terutama kepada orang tua yang sudah pernah menunaikan ibadah haji, insya Allah di rumah masih ada rekening. Insya Allah masih ada tabungan. Dan alangkah indahnya kalau tabungan itu sementara ini disisihkan untuk mendaftarkan putra-putrinya. Karena nanti biar anaknya tidak terlalu lama menunggu sebagaimana sekarang. Semakin hari semakin lama menunggunya. Ya. Jadi jangankan beda bulan, beda tahun, beda hari sudah sangat jauh perbedaannya. Oleh karena itu mengapa begitu sulitnya haji sekarang? Memang karena jumlahnya semakin besar jumlah penduduknya. Sementara batas untuk bisa ke tanah suci sana itu hanya 0,01% dari jumlah penduduk yang muslim. Itu ya. Nah, sekarang ini jumlah penduduk Indonesia sudah berapa juta? Sekitar 200 sekian juta. Ambil 0,01 dari yang beragama Islam.
Kira-kira begitu Pak Nur. Ya. Sekarang 32 tahun. Ya. Jenengan dulu antri berapa tahun? Saya dulu langsung daftar Tahun langsung berapa? berangkat. Tahun berapa? Wah, tahunnya tahun Lupa ya. 2002 lah. Waduh. Itu bersama dengan bapak saya itu. Ya. Saya masih 2012 ya, juga itu pun antri 4 tahun ya. Ya. Jadi kesadaran akan ibadah haji yang meningkat. Betul. Karena memang ibadah haji merupakan Dan rukun ekonomi Islam. semakin Ya. baik pastinya. Ekonomi semakin baik dan memang merupakan suatu kewajiban ya. Betul. Di dalam rukun Islam bagi mereka yang mampu. Mampu ini sebenarnya bukan ukurannya bukan kita, tapi Allah memandang mampu kan gitu ya. Ya gitu. Jadi begini Pak Nur, kemampuan itu terkadang orang tidak mau mengambil positifnya. Banyak orang yang mampu tapi tidak mau. Tetapi ada orang yang punya kemauan tetapi tidak mampu. Fa insya Allah kalau orang itu punya kemauan, Allah akan pasti memberi kemampuan. Oke. Kata kuncinya sebenarnya ada Kemauan dulu ya. Karena itu Ada harus mau dulu. Harus ada kemauan. Karena Betul belum tentu sekali. orang yang mampu itu mau. Iya. Betul. Kadang-kadang mereka punya Kemampuan, kemampuan, tetapi tidak mau berangkat. Tidak mau berangkat Dengan memandang berbagai macam alasan Pak Nur. Alasannya apa? Nunggu panggilan. Nah, mohon maaf audiens sekalian, jamaah sekalian, sekarang bagaimana mungkin dipanggil kalau nggak daftar? Kan begitu ya. Gitu loh. Iya. Karena itu harus daftar dulu. Sama kita mencari pekerjaan, ya daftar baru dipanggil. Iya. Yang daftar dulu saja belum tentu dipanggil. Ngajukan CV dulu. Saya dulu Betul. cuma punya uang 5 juta. Ya 5 juta bersama orang saya, istri saya sama orang tua saya. Alhamdulillah alamin berikutnya diberikan kemudahan sama Allah SWT. Perlu diketahui bahwa ya. barang siapa yang mau berangkat haji, insya Allah semua urusannya akan dimudahkan. Insya Allah ya. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan oleh Kanjeng Nabi, siapa yang mau berangkat haji tidak akan dibiarkan sengsara. Sudah jaminan Allah ini. Jaminan Allah ya. Iya, sudah banyak di antara teman-teman kita yang membuktikan sepulang dari haji semakin sukses. Kenapa? Karena itu janjinya Allah begitu. Betul sekali. Maka jangan ragu, segera daftar. Daripada kuotanya semakin lama lagi, semakin lama lagi. Ustadz, haji ini kan ada berapa macam sih model haji? Kalau kita berbicara haji itu ada berapa macam kriteria haji? Kalau modelnya, memang Nabi pernah mengatakan bahwa pada akhir zaman mendekati kiamat ini ada empat model haji. Pada akhir zaman ya? Iya, empat ini tidak diterima oleh Allah. Kan susah ini. Dan ini kalau menurut pengamatan saya, empat-empatnya sudah terbukti. Ya. Yang pertama, hajinya orang kaya. Hajinya orang kaya. Hajinya orang kaya ini mereka berangkat hanya untuk wisata. Perhatikan aja misalnya, mohon maaf, tidak berarti masalah kayanya, tapi dari niatnya. Niatnya? Iya. Misalnya orang karena punya duit di sana mendapatkan tempat yang paling nikmat, misalnya di hotel yang bintang 5 di Grand Zamzam, mereka sudah enggan mau tawaf, mau sholat di pelataran Ka'bah dan sebagainya, karena mereka alasannya cukup dari sini sudah bisa melihat Ka'bah. Ya. Apa salah? Nggak salah, tapi nggak benar. Ya, jadi itu hajinya orang kaya, dia niatnya wisata, niat belanja dan sebagainya, niat jalan-jalan, melihat perkembangan begitu pesatnya di Mekah dan sebagainya. Itu yang pertama, hajinya orang kaya hanya untuk wisata. Ya. Yang kedua, hajinya para pedagang. Hajinya para pedagang. Mereka berangkat dari tanah air Indonesia membawa barang yang bisa dijual di sana. Dulu Pak Nur ada yang bawa rokok, gitu ya, dijual di sana, bawa jamu, dijual di sana. Ya itulah memang orang-orang kita, istilah orang Jawa ukril. Ya. Jadi sambil jalan, apa salah? Nggak salah. Yang penting niatnya jangan diubah. Untuk apa? Walillahi 'alan nasi hajjul baita. Hanya untuk Allah hajinya itu. Ya. Karena itu nanti sama pulang dari sana, dari tanah membawa berbagai macam
barang yang bisa dibeli di sana. Memang barang di sana sangat murah karena tidak ada pajaknya. Ya. Sementara di tempat kita, waduh, pajaknya tinggi dan sebagainya yang membuat orang memilih untuk beli di sana, gitu loh. Itu yang ketiga, yang kedua. Yang ketiga, ini bahaya Pak Nur, hajinya ulama. Ya. Hajinya ulama ini mereka ingin menambah popularitas karena predikat hajinya. Oh gitu. Iya. Sehingga banyak di antara orang-orang kita ketika pulang haji tidak dipanggil abah marah. Tidak dipanggil umi marah. Gitu ya. Iya. Karena ingin menambah namanya. Ya. Terus apakah orang yang sudah haji harus dipanggil begitu? Itulah kenyataan di masyarakat kita. Ya. Sehingga kalau mungkin tidak dipanggil Pak Haji, rasanya enggak. Alasannya kan haji itu mahal dan sebagainya. Ini haji itu khusus dan sebagainya. Itulah orang-orang kita ya. Jadi itu hajinya ulama. Bahkan biasa dulu Pak Nur, setahun 2 tahun sebelum haji sudah diumumkan. Bapak Ibu, setahun berikutnya saya akan mau berangkat haji, mohon didoakan ya. Untuk apa diumumkan sebetulnya? Ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau berangkat haji, cukuplah disunahkan untuk berpamitan kepada tetangga kiri kanan. Sebagai wujud syukur, kumpulkanlah jamaah, misalnya begitu, warga sekitarnya, syukuran, mau ada walimatul safar istilahnya, walimatul hajj istilah lain, kemudian di situ kita pamitan. Cukup saya kira begitu ya. Nah, itu hajinya ulama. Yang hanya ingin mencari tambahan nama. Sehingga ada kata-kata yang mungkin Pak Nur pernah mendengarkan, saya ini sudah ceramah kemana-mana, belum bisa haji. Ya Allah, berikan panggilah saya untuk haji. Berarti niatnya sudah beda. Ya. Yang keempat Pak Nur, hajinya orang yang miskin. Di sana niatnya meminta-minta. Karena dia tahu bahwa di tanah suci itu banyak orang bersedekah. Nah, ini semua empat-empatnya tidak akan diterima oleh Allah. Dan yang hanya diterima Allah adalah haji yang mabrur. Al-hajjul mabrur laisal jaza illal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Iya, dan itulah model haji memang. Ya, itu kalau dilihat dari model niatnya. Sekarang dilihat dari kemampuannya bagaimana. Ada 4 model juga dari kemampuan itu. Satu ada namanya haji nisab. Haji nisab itu wajib bagi orang yang secara nisab dia sudah mampu dan harus berangkat haji. Punya rezeki lebih, kaplingannya 2, mobilnya 2, rumahnya 2. Enggak tahu istrinya berapa, saya enggak tahu ya. Dia harus wajib haji. Itu namanya haji nisab, wajib haji. Yang kedua, haji nasab. Bisa jadi dia tidak mampu secara materi, tetapi ada keluarganya yang menopang. Keluarganya sudah lebih dulu berangkat haji dan lebih mampu daripada dia. Kemudian dia biayai misalnya oleh orang tuanya, oleh mertuanya, oleh saudaranya. Boleh saja, tidak masalah. Ya. Kembali lagi, mereka ingin membantu saudaranya guna menyempurnakan rukun Islam. Ya, menyempurnakan rukun Islam. Itu yang kedua. Yang ketiga, haji nasib. Iya. Bisa jadi kalau kita misalnya mengikuti jalan sehat di sebuah lembaga, kemudian ada undian dan kita mendapatkan jatuh undian umroh misalnya jatuh ke tangan kita. Nah, itu nasib kita. Iya. Yang keempat, haji nasabah. Biasanya bank-bank muamalat atau bank-bank yang biasanya memberikan iming-iming hadiah untuk haji atau umroh. Ini namanya haji nasabah. Itu juga undian juga ya? Nasabah. Ya, sama dengan begitu, tapi kan harus menjadi nasabah dulu. Tapi kalau yang nasib tadi kan tidak. Memang nasibnya Allah memberikan begitu. Iya. Dan yang begitu itu biasanya Pak Nur, karena sudah punya niat yang sudah luar biasa kepinginnya, sementara tidak punya kemampuan, dan Allah memberikan jalan lewat nasib yang tadi itu, sehingga ketika ada misalnya jalan sehat di Masjid Agung dan sebagainya, ada undian umrohnya kan, nah begitulah kira-kira
nasib sudah berbicara. Nasib sudah berbicara. Itu kira-kira menurut yang model haji akhir zaman ini. Jadi kata kuncinya tadi Ya. yang pertama yaitu menjaga kemurnian niat. Betul. Ya, jadi kemurnian niat, hajinya orang kaya, hajinya orang pedagang, hajinya ulama, hajinya orang miskin. Ya. Tapi itu sebenarnya siapapun, tidak hanya siapapun bisa punya penyakit seperti tadi ya. Betul. Siapapun bisa. Karena itu Bahkan niatnya harus iya. diluruskan. Ya, niatnya walaupun orang kaya kalau nanti seperti salah niatnya seperti ulama juga bisa karena ingin popularitas ya. Betul. Itu supaya tidak salah ya, tidak habisnya muspro atau percuma, tidak mubazir ya, maka perlu niatnya ditoto. Niatnya harus dijaga, kemurnian niatnya itu ya. Sekaligus Anwar saya sambung tentang syaratnya haji ya. Oh gitu. Apa Pak syaratnya haji supaya begini. Haji itu yang penting satu, niat yang ikhlas niat. Jadi walillahi 'alan nasi hijjul bait. Itu niatnya yang ikhlas. Jadi jangan sampai ada niat ganda. Niat ingin dipuji orang lain, niat ingin ikut berdagang di tanah suci, membawa barang dan sebagainya. Itu niat yang utama. Nah, karena itu niat itu begitu daftar harus ditata niatnya. Karena memang niat ini gampang berubah, gitu loh. Sangat gampang berubah ya. Itu yang pertama, niat yang ikhlas ya. Yang kedua, rezeki yang halal. Rezeki yang halal. Nah, tentu Bapak Ibu tahu sumber rezeki dari mana. Sumbernya sudah jelas pastinya begitu dari hasil keringatnya sendiri. Nah, bisa jadi untuk mensucikan rezeki ini alangkah baiknya ONH itu dizakati atau disedekahkan dulu. Ya, ambillah misalnya sekarang 40 juta. Maka dizakati dulu 40 juta itu dengan 2,5%. Cuma 1 juta. Silakan berikan kepada fakir miskin, yatim piatu, ke lembaga-lembaga Islam yang lainnya dan sebagainya untuk membersihkan rezeki. Yang tidak kalah pentingnya yang ketiga adalah manasik yang benar. Khudh anni manasikakum. Ambillah manasik dari aku. Katanya begitu. Nah, inilah Pak Nur pentingnya bagi teman-teman yang awam tentang haji, perlu sekali ikut bimbingan di KBIH. Nah, justru KBIH itu fungsinya adalah untuk satu mengarahkan, mentransfer ilmu tentang haji, memotivasi jamaah agar semangat untuk berhaji. Karena godaan di tanah suci itu luar biasa besarnya. Ya, ini perlunya manasik haji. Kalau tidak diberi manasik, maka ilmu tentang haji nggak mereka dapatkan. Saya nggak yakin manasik yang diberikan oleh Kemenang hanya beberapa kali itu mereka bisa nerima. Ya, saya nggak yakin. Wong yang di KBIH beberapa kali aja kadang-kadang lupa. Ya itulah. Karena itu sangat penting manasik haji itu. Semata-mata untuk apa? Untuk memberikan ilmu agar hajinya tidak salah. Saya kira begitu Pak Nur ya. Agar hajinya tidak salah. Tadi salah satu syarat rukun haji ya tadi ya. Syaratnya bukan rukun. Syarat haji ya. Oke. Kita tahu ibadah haji itu rukun Islam yang 5, merupakan kewajiban. Dan ibadah haji kan ibadah yang sangat berat ya, ibadah yang sangat berat, ibadah yang tidak hanya memiliki kemampuan secara material, namun juga harus memiliki kesiapan secara fisik ya. Ini kan cukup berat. Dan banyak juga saudara kita yang telah berangkat haji akhirnya juga karena secara fisik tidak mampu atau mungkin secara kesehatan akhirnya juga meninggal di sana. Nah, itu kira-kira begini, maaf saya lanjutkan dulu. Kira-kira apa fadilah dari dibalik ibadah haji ini? Maksud saya begitu. Pertanyaan saya intinya gitu. Apa fadilah dibalik sulitnya, dibalik biaya mahal tadi, fadilah haji itu apa? Gini Pak Nur, haji itu adalah semata-mata untuk menebus, satu menyempurnakan Islam pasti, menyempurnakan rukun Islam. Yang kedua berbisnis dengan Allah. Artinya apa? Siapa yang mau haji, insya Allah tidak akan
sengsara hidupnya. Ini namanya usaha apapun yang diberikan insya Allah akan dibalas oleh Allah. Karena an-nafaqatu ilal hajj kan nafaqatu sabilillah. Bisa ba'miatin dzifin. Uang yang dibelanjakan untuk haji itu sama dengan infak untuk sabilillah dan diberi balasan 700 kali lipat lebih baik. Tentu ini kalau kita hanya minta balasan itu terlalu kecil betulnya. Dan sudah sekali lagi saya sampaikan, banyak di antara warga kita sudah membuktikan setelah pulang haji bangga sukses usahanya karena itu janjinya Allah. Janjinya Allah ya. Jadi itu berbisnis kepada Allah. Berbisnis dengan Allah. Yang ketiga Pak Nur, yang pasti adalah untuk menebus dosa atau menghilangkan dosa. Ada 3 momen yang bisa menghapuskan dosa kita. Yang pertama adalah hijrah bersama Kanjeng Nabi. Barang siapa hijrah bersama Kanjeng Nabi itu semua dosa kembali hilang. Ya. Nah, hijrah itu hanya sekali. Selebihnya sudah tidak disebut sebagai hijrah lagi. Karena itu kan ini sudah tidak mungkin kita alami. Ya, tidak mungkin kita alami. Yang kedua bagi mereka yang baru masuk Islam. Jadi yang mu'alaf. Jadi mereka itu dari ghairil muslim menjadi muslim. Begitu membaca syahadat, maka dosa-dosanya yang kemarin terhapus. Ini enaknya menjadi Islam. Ya. Yang ketiga adalah haji. Haji yang mabrur itu balasan surga. Otomatis kalau sudah dibalas surga, maka semua dosanya akan dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, ini fadilahnya ya. Jadi insya Allah lah, sehingga orang-orang itu banyak di antara jamaah kita yang merindukan untuk bisa mati di tanah suci. Gitu dan ya. itu ada doanya Pak Nur. Allahumma rzuqni syahidan fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulik. Ya Allah, berikan kami kesempatan untuk berbuat syahid, Allah syahidan fi sabilik, syahid di jalan. Artinya apa? Kalau kita mati syahid, insya Allah ya surga jaminannya. Waj'al mauti fi badrohi, dan jadikanlah kematianku di tanahnya Kanjeng Nabi Muhammad. Amin. Karena Kanjeng Nabi pernah dawuh begini bahwa berusahalah kamu, mohonlah kamu untuk bisa mati di tanahku. Gitu ya, luar biasa. Ya. Berarti malah kita mestinya bangga ya, keluarganya ya. Seharusnya Syukur. begitu. Bersyukur ya kalau ada tidak harus sedih berkepanjangan ya, kalau ada keluarganya yang meninggal di sana. Meninggal di sana, maka memang sudah ditakdirkan tuh. Betul. Meninggal di sana. Salah satu tadi sudah disinggung-singgung sedikit ya. Salah satu idaman-idamannya orang-orang yang beribadah haji tentu mendapatkan predikat haji yang mabrur. Kan gitu ya. Kira-kira mabrur itu sendiri seperti apa, dan salah satu syaratnya mabrur itu siapa? Seperti apa? Apakah tadi termasuk tadi yang sudah saya sampaikan tadi, niatnya juga harus terjaga, apa tadi rezekinya juga harus yang halal, dan monggo yang lain dan dilengkapi. Jadi begini Pak